Di era digital ini, fokus dan konsentrasi bagaikan harta karun yang langka. Gadget dan media sosial memang membantu, tapi juga bisa menjadi pencuri fokus terbesar. Tapi tenang, ada rahasia untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi di era digital. Temukan jawabannya dalam sesi live. Berturing concentration, meningkatkan fokus dan konsentrasi di era digital. Bersama Julia Sumarwati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang setia mendengarkan atau menyaksikan siaran dari live streaming Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia MPK yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu di luar sana sekalipun saya sedang tidak melihat. Shalom, sehat selalu. Dan saat ini topik yang sudah kita lihat di setiap flyer yang dibagikan oleh tim dari MPK pada malam hari ini berbicara tentang nurturing concentration, meningkatkan fokus dan konsentrasi di era digital. Wow, ini topik yang sangat menarik menurut saya, karena kita lihat di zaman sekarang adalah zaman digital ya, dan ini benar-benar suatu tantangan bagi anak-anak generasi zaman sekarang, bukan hanya kepada anak-anak, para orang tua, bahkan para pendidik di luar sana yang saat ini sudah bertebaran digital ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembicara kita hari ini adalah Dr. Randa Julia Sumarwati, MM. Beliau merupakan Sekretaris Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Bali, NTB. Beliau juga Kabag Inventaris Yayasan Triatma Surya Jaya dan juga sebagai praktisi pelayanan perempuan di Bali. Nah, sebelum jauh kita mendengarkan pemaparan materi pada malam hari ini, saya mengajak kita terlebih dahulu tunduk di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan yang terus memelihara hidup kami dengan kesehatan dan kekuatan serta hikmat-Mu yang terus memimpin langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami mendengarkan dan menyaksikan siaran dari pelayanan Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, live streaming bersama yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry, dan melalui hamba-Mu Ibu Julia yang menyampaikan materi dapat menolong kami untuk diingatkan kembali sebagaimana mestinya kami hidup dan berlaku seturut dengan kehendak Tuhan di era digital masa kini. Terima kasih ya Tuhan, kami perlu hikmat-Mu yang menolong setiap kami, baik Ibu Julia dan kami selaku host dan tim pelayanan yang ada di belakang layar. Biarlah semuanya kami lakukan pelayanan ini bagi kemuliaan Tuhan. Berkati juga internet jaringan yang kami gunakan, semua boleh berfungsi dengan sangat baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh para pemirsa juga yang mendengarkan, Tuhan yang memberkati sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami menyerahkan pelayanan pada malam hari ini. Amin. Baik, saya akan menyapa Ibu Julia. Shalom Ibu Julia. Shalom, selamat malam. Selamat malam Bu Ena. Selamat malam, silakan Bu. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Kita jumpa lagi untuk acara live streaming pada hari ini. Saya izin untuk share screen. Ya, Bapak Ibu, selamat malam sekali lagi. Tema malam ini nurturing concentration, yaitu meningkatkan fokus dan konsentrasi di era digital ini based on my experience ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri. Sebagai karyawan, saya seringkali ketika pulang kerja itu merasa saya capek, tapi pekerjaan saya nggak ada yang beres gitu. 8 jam saya di kantor tuh saya berpikir ngapain aja gitu. Kemudian ketika itu berlangsung terus-menerus, pekerjaan saya menumpuk gitu, jadi tidak ada yang selesai dengan maksimal. Kemudian saya merasa terbeban. Dan sampai satu momen saya merenungkan diri saya sendiri, kenapa ini terjadi. Dan saya baru menyadari bahwa saya terdistraksi ya.
saya teralihkan fokus saya pada saat jam-jam kerja, dan simple Bapak Ibu, penyebabnya itu ini HP. Jadi itu sebabnya kenapa saya ambil tema meningkatkan fokus dan konsentrasi di era digital, dan saya yakin bukan hanya saya yang mengalami, tapi di luar sana Bapak Ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai seorang ayah, orang tua, bahkan kita sebagai pendidik dan juga anak-anak maupun siswa-siswi kita, saya yakin mereka pasti pernah mengalami hal ini. Nah, ketika kita tidak bisa memelihara konsentrasi kita, maka semua hal yang kita harus selesaikan menjadi sesuatu yang berantakan, dan itu menjadi beban, dan pada akhirnya kita stres dengan sendirinya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, apa sih nurturing concentration? Ini adalah sebuah konsep yang mengacu pada upaya untuk memelihara dan memperkuat kemampuan seseorang untuk fokus dan konsentrasi dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan tertentu. Nah, di era digital ini yang segala sesuatunya hanya cukup dengan jentikan jari, kita sudah bisa berselancar di dunia maya dengan berbagai informasi, fokus dan konsentrasi menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, bagi pendidik, dan bagi anak-anak ataupun siswa-siswi kita. Sementara konsentrasi itu sangat diperlukan untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas, etos kerja kita, manajemen waktu, dan pembelajaran. Itu sebabnya Tuhan sendiri berkata di dalam firman-Nya, Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan ini luar biasa. Kalau kita renungkan, firman Tuhan ini mengajarkan beberapa hal Bapak Ibu. Jadi ayat ini mendorong kita sebagai orang Kristen untuk melakukan segala sesuatu sepenuh hati. Fokus dan konsentrasi penuh seperti untuk Tuhan. Ketika kita jadi siswa, kita belajar untuk Tuhan. Ketika kita ibu rumah tangga, kita menyelesaikan tugas dan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga untuk Tuhan. Ya. Berarti dengan melalui ayat ini kita diajar untuk memberikan yang terbaik di setiap usaha, pekerjaan, ataupun pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk membuat satu motivasi. Motivasi untuk apa? Memuliakan Tuhan lagi. Gitu. Jadi fokus dan konsentrasi yang kita miliki, kita lakukan untuk meningkatkan integritas dan menambah standar moral kita lebih tinggi lagi. Kenapa? Kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat ini juga mendorong kita untuk tetap fokus dan bekerja keras meskipun menghadapi tantangan, gangguan maupun godaan. Ya. Bapak Ibu, ketika kita sedang ngetik sesuatu di laptop, mungkin notifikasi WA kita bunyi. Kita awalnya pengen lihat sebentar, tapi kemudian keterusannya terus kita chatting, kemudian kita lihat IG kita, Twitter, atau apapun sosmed yang kita miliki. Pada akhirnya yang tadi kita kerjakan berhenti sampai di situ. Kemudian kita lebih banyak memegang gadget kita. Kemudian ketika waktu istirahat, tiba, oh saya waktunya istirahat. Kemudian selesai istirahat kita pengennya kembali ke pekerjaan kita, tetapi notifikasi itu tetap berbunyi, dan itu membuat kita mengabaikan apa yang semestinya menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kolose ini juga mengingatkan kita sebagai orang Kristen bahwa kita dituntut untuk dapat mengelola waktu dengan baik. 24 jam yang diberikan Tuhan kepada kita itu seharusnya cukup. Ya. Ketika kita merasa tidak cukup, itu bukan kesalahan Tuhan, tetapi kesalahan kita sendiri. Ya. Fokus dan konsentrasi dalam bekerja untuk Tuhan akan membantu kita membangun karakter kita seperti karakter Kristus, yaitu ketekunan, kedisiplinan, dan ketulusan. Sekaligus kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nah, secara keseluruhan Kolose ini bisa kita pakai sebagai dasar menekankan pentingnya bekerja dan mengerahkan usaha dengan fokus dan konsentrasi sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan dan melayani sesama dengan integritas dan dedikasi. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya fokus? Ya, dan konsentrasi. Bapak Ibu, fokus itu adalah tindakan mengarahkan perhatian atau usaha secara penuh, secara intens, penuh tekad dan kekuatan. Fokus juga merupakan satu kemampuan
bagi kita untuk bisa mengabaikan gangguan entah apapun yang terjadi di sekitar kita, kita bisa mengabaikan itu karena apa? Kita fokus atau perhatian kita arahkan pada tujuan yang kita ingin capai. Saya mengambil contoh sebagai atlet panahan, seorang pemanah Bapak Ibu. Seorang pemanah harus memfokuskan pandangannya pada papan di depannya dengan yang ada beberapa meter di depannya, yang ada lingkaran konsentris yang sering kita sebut dengan bullseye itu. Bagaimana dia menarik busurnya, menguatkan tali busurnya dan mengarahkan ujung anak panahnya kepada titik itu. Dia harus menutup satu matanya, kemudian fokus pada pendengarannya. Ketika di sekelilingnya rame, dia bisa tetap memfokuskan dengan tujuan apa? Ujung anak panahnya bisa menancap pada papan tersebut. Bayangkan kalau kita sebagai atlet panahan, ketika kita sedang menarik busur kita, terus kemudian kita mendengar, oh bunyi WA saya bunyi, sebentar saya taruh, itu kan nggak mungkin. Ya. Jadi contoh ini saya senang sekali, seorang pemanah itu adalah seorang yang mampu memfokuskan dirinya pada tujuannya. Kemudian fokus ini adalah bagian dari konsentrasi. Kita tidak akan bisa masuk ke konsentrasi kalau kita tidak bisa fokus lebih dulu. Ya, mengarahkan perhatian. Ketika ada beberapa tugas sekaligus yang harus kita selesaikan, kita bisa memilih mana dulu yang penting dan genting. Ya. Dan konsentrasi adalah kemampuan mengarahkan, kemampuan mempertahankan. Ketika kita sudah mengarahkan perhatian kita pada satu tugas tertentu, maka kita mampu mempertahankan perhatian kita itu dalam jangka waktu tertentu. Sehingga kita berkomitmen, konsisten, dan pada akhirnya tugas tersebut selesai seperti yang kita inginkan, selesai sesuai dengan waktunya. Jadi konsentrasi mengacu pada kemampuan untuk mempertahankan dan memusatkan perhatian pada satu titik atau aktivitas tertentu secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang lebih lama. Ya. Kemudian saya senang dengan quotes ini. Fokus adalah seni untuk mengabaikan hal-hal yang tidak penting agar kita bisa berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar penting. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita seorang guru, kita gampang terdistraksi oleh sesuatu yang nggak penting, maka pekerjaan kita sebagai pendidik juga akan sia-sia. Nah, bagaimana kita bisa memberi contoh kepada murid atau siswa-siswi kita kalau gurunya sendiri aja nggak bisa fokus gitu ya. Nah, fokus dan konsentrasi harus kita pahami bukan keterampilan bawaan. Artinya kita tidak dilahirkan dengan keterampilan tersebut. Dengan arti lain, fokus dan konsentrasi itu merupakan sesuatu yang harus kita latih, konsisten terus-menerus kita kembangkan seiring dengan meningkatnya waktu. Nah, pada balita dan anak prasekolah, rasa ingin tahunya biasanya kuat, memiliki rentang perhatian atau durasi untuk fokusnya pendek. Kemudian dia lebih tertarik pada hal-hal baru di sekitarnya. Jangka waktu fokusnya sangat singkat, antara 4 sampai 18 menit. Kalau kita masih punya anak bayi atau anak balita, kita akan tahu ketika kita panggil gitu, ya mungkin beberapa menit bisa fokus menghadap kita. Tapi ketika ada gangguan misalnya mainan yang dia lihat di sekitar dia akan segera mengalihkan. Nah, itu balita dan anak prasekolah, dan itu harus dilatih. Dan anak usia sekolah kemampuan konsentrasinya meningkat sesuai dengan usianya. Dapat fokus lebih lama, lebih mampu mengabaikan gangguan, durasinya antara 16 sampai 40 menit. Kemudian remaja itu sekitar umur 13 sampai 18 itu memiliki kapasitas fokus dan konsentrasi yang berkembang lebih baik, tetapi lebih rentan terhadap gangguan. Kenapa? Dia sudah mengenal smartphone, dia sudah bisa mengutak-ngutik sesuatu yang berbau digital, dia sudah bisa browsing apapun yang ingin dia ketahui, dan itu akan membuat fokusnya dia gampang teralihkan, sehingga dikatakan lebih rentan terhadap gangguan terkuat dari media sosial. Waktu fokusnya hanya berkisar 32 sampai 50 menit. Nah, Mazmur 127 ayat 4 sampai 5 mengatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan,
Demikianlah anak-anak pada masa muda, perbaikilah orang yang telah membuat penuh tabung tanahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Mazmur ini mengatakan betapa pentingnya kita bisa memelihara konsentrasi. Tadi Kolose tadi sudah menjadi dasar kita untuk paham kenapa sih kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga konsentrasi kita. Pentingnya memelihara konsentrasi bagi anak atau siswa-siswi kita ya, bisa menetapkan tujuan dan fokus pada pencapaian prestasi akademik lebih baik. Bapak Ibu, kalau anak kita atau anak didik kita, kalau kita pendidik atau guru, ketika dia mampu memelihara fokus dan konsentrasinya, tentu dia akan fokus pada tanggung jawabnya sebagai pelajar. Dia akan belajar, dia akan mudah memahami pelajaran yang diberikan gurunya, dia akan menggunakan waktu luangnya lebih banyak untuk belajar, karena apa? Dia fokus pada tujuannya. Sehingga sudah tentu prestasi akademiknya pasti akan meningkat. Kemudian bisa mengembangkan minat, bakat, keterampilan, dan karakternya. Ketika anak-anak kita sudah terbiasa fokus dan konsentrasi, dia akan tahu, oh kelebihan saya di sini, oh minat saya di sini, oh saya lebih pintar main musik daripada melukis misalnya. Maka dia akan fokus pada hal tersebut dan itu akan membuat dia terlatih ya secara keterampilan dan karakternya akan terbentuk karena apa? Dia paham. Oh saya diberi Tuhan kelebihan untuk ini dan saya harus bertanggung jawab untuk meningkatkan apa yang sudah Tuhan berikan, untuk menggunakan talenta apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Dan bisa mengatasi tantangan, rasa percaya dirinya meningkat, perilaku negatifnya berkurang. Bapak Ibu, bagaimana kita sering mendengar tawuran, bahkan anak-anak usia sekolah saling membunuh, melukai satu dengan yang lain. Kenapa? Fokus mereka dirusak oleh berbagai informasi yang masuk. Mereka belum tahu kebenarannya, mereka sudah terprovokasi. Nah, ketika anak kita mampu fokus dan berkonsentrasi, maka dia akan bisa mengarahkan pikirannya pada hal-hal yang positif. Sehingga meningkatkan rasa percaya diri dia dan akan mengurangi perilaku negatifnya. Artinya ketika dia diprovokasi temannya, dia akan berpikir, benar nggak sih ini? Ketika dia mendengar berita-berita yang viral di media massa, dia akan menyaringnya. Sehingga dia akan tidak mudah terpancing emosinya. Pengelolaan emosinya akan lebih baik. Dan keterampilan menyelesaikan masalahnya pun juga akan meningkat. Jadi itulah salah satu pentingnya nurturing concentration bagi anak-anak kita dan anak-anak didik kita. Dan pentingnya bagi pendidik dan guru. Mampu meningkatkan kualitas pengajar. Bapak Ibu, ketika kita sebagai pendidik mampu memfokuskan pikiran konsentrasi kita pada tugas pokok kita, pada pelayanan kita, maka kita akan punya proses atau metode pembelajaran yang menyenangkan. Kita akan mengajar dengan tujuan yang jelas. Saya dipilih Tuhan sebagai guru, sebagai pendidik, tujuannya apa? Untuk membawa anak-anak didik saya menuju anak-anak yang berkarakter Kristus. Maka dia akan fokus pada itu. Dan dia juga akan memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, kita mungkin, yang saya sendiri pernah sebagai guru, saya pernah mengalami bagaimana ketika mengajar, banyak anak-anak didik kita yang membawa HP di kelas. Bunyi HP-nya bunyi, kemudian Bu saya izin ada telepon dari orang tua dan sebagainya, entah itu benar atau tidak. Nah, bahkan kita sendiri sebagai guru juga membawa HP di kelas dan HP kita bunyi sebentar ya anak-anak saya izin keluar kelas, itu kan sesuatu yang tidak kondusif. Ketika gurunya bisa keluar masuk seenaknya dengan alasan menerima telepon atau ada sesuatu yang muncul di HP-nya, maka anak-anak juga akan mencontoh, loh guru saya aja juga seenaknya kok. Tapi ketika kita sebagai guru mampu fokus pada tanggung jawab kita, maka kita akan menjadi contoh dan teladan bagi anak murid kita. Anak murid kita akan mengadopsi hal itu secara positif. Kemudian meningkatkan manajemen kelas. Manajemen kelas ini termasuk bagaimana meningkatkan interaksi guru dengan siswa.
seperti pahlawan mengarahkan anak panah, guru yang fokus dapat lebih efektif dalam membimbing siswa, membantu mereka mencapai potensi penuh mereka, sekaligus dapat menjadi contoh seperti yang saya katakan sebelumnya, di mana sikap guru yang fokus dan penuh konsentrasi akan menginspirasi siswa-siswi untuk mengadopsi sikap yang baik tersebut. Kemudian bisa mengurangi stres dan kelelahan. Guru yang punya konsentrasi penuh mampu mengelola kelas dengan baik, mengatasi gangguan dan memastikan lingkungan belajar yang kondusif. Guru dapat dengan cepat merespon masalah, mengambil keputusan dengan tepat, dan menjaga fokus kelas pada materi yang diajarkan. Kemudian kemampuan fokus dan dalam menyelesaikan tugas secara efektif itu juga akan mengurangi beban kerja dan stres. Ini penting untuk kesejahteraan mental dan fisik pendidik. Bagaimana kita seringkali administrasi sebagai pendidik itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak bisa memfokuskan diri kita, maka kita akan mudah stres. Meningkatkan kemampuan membuat keputusan dan sebagainya itu diperlukan bagi kita pendidik, dan salah satu caranya adalah dengan memfokuskan diri kita penuh pada tugas pelayanan kita dengan catatan seperti Kolose tadi, kita melakukannya untuk Tuhan. Kemudian memelihara konsentrasi bagi orang tua juga sangat penting, membentuk anak-anak yang kuat berkarakter. Orang tua yang punya fokus dan konsentrasi yang benar, itu dia akan membimbing, mengarahkan anak-anak mereka untuk menjadi kuat, berkarakter, dan beriman. Bapak Ibu, baik seberapa sering kita ketika pulang kerja, ada bertemu dengan anak-anak kita nggak bertanya kepada anak-anak, nah kamu tadi di sekolah gimana? Atau nah apa yang kamu alami sepanjang pagi, siang, sampai malam hari? Tapi sibuk ketika sampai di rumah, ganti baju, mandi, duduk, tapi masih pegang gadget. Sehingga anak-anak yang ada di rumah lama-lama menjadi cuek. Ibunya atau bapaknya mau pulang ke rumah Kak, atau enggak Kak, itu buat mereka sama aja. Karena ketika fisik ayah ibunya ada di rumah pun, nggak ada komunikasi, nggak ada touching ya, attachment antara orang tua dan anak. Kenapa masing-masing sibuk dengan gadget? Pernahkah kita melihat gambaran meme ya, orang satu keluarga duduk di meja makan tapi masing-masing menunduk? Ya, kalau itu terjadi terus-menerus Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membimbing, membawa anak-anak kita kepada Tuhan? Ya, jadi mari Bapak Ibu sebagai orang tua kita mulai fokus dan berkonsentrasi di dalam membantu anak-anak kita untuk mengembangkan kebiasaan baik dengan tujuan hidup yang jelas. Konsentrasi bagi orang tua juga bisa meningkatkan kualitas waktu bersama, mengurangi konflik dan stres di rumah, mengelola rumah tangga dengan lebih efisien. Bapak Ibu, ketika kita konsentrasi penuh, kita akan menjadi lebih sabar. Kita nggak mudah terpancing emosi kita. Ketika ada sesuatu masalah, kita bisa lebih panjang sabar untuk menghadapinya. Kenapa? Konsentrasi kita tujukan pada hal yang baik. Dengan catatan, saya melakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya melakukan ini bukan untuk diri saya sendiri, tetapi melalui apa yang saya berikan Tuhan dipermuliakan. Dan meningkatkan hubungan keluarga dalam doa dan pengajaran. Dan yang paling penting adalah itu bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, sangat penting memelihara konsentrasi. Tetapi masalahnya mengapa sulit sekali fokus dan berkonsentrasi? Yang pertama, sebagaimana tema kita di era digital, distraksi atau hal pertama yang membuat kita sulit fokus dan berkonsentrasi itu banjir informasi dan distraksi digital. Banjir informasi itu adalah kondisi di mana seseorang menerima lebih banyak informasi daripada yang mampu mereka proses. Dalam waktu bersamaan, IG kita bunyi, Facebook kita bunyi, Twitter kita bunyi, TikTok dan sebagainya. Kemudian dengan berita-berita yang berbeda, kita bingung. Ini yang mana yang benar? Yang mana yang mau saya baca duluan? Akhirnya lama-lama kita stres. Jadi ketika kita bekerja, mari Bapak Ibu, matikan HP. Sekali lagi fokus, arahkan perhatian kita pada apa yang mau kita selesaikan. Kemudian konsentrasi dalam jangka waktu tertentu sampai tugas itu selesai.
Dan yang kedua adalah kompleksitas tugas dan tekanan atau kompleksitas tugas atau tekanan efisiensi. Bapak Ibu sebagai pendidik, nah ini kompleksitas tugas nih. Dengan alasan efisiensi, kita sebagai guru mata pelajaran, kita diberi tambahan pekerjaan sebagai wali kelas, masih harus jadi staf TU misalnya. Itu pekerjaan yang kompleks, kita nggak tahu mana yang harus saya selesaikan. Nah itu adalah hal-hal yang bisa memecah atau merusak fokus dan konsentrasi kita. Gangguan kesehatan jelas ya Bapak Ibu, kalau fisik kita mengalami kelemahan, kita pasti akan sulit untuk berkonsentrasi. Kemudian playing the hero. Playing the hero ini saya juga pernah mengalaminya. Begini Bapak Ibu, saya satu ruangan berdua. Ketika teman satu ruangan saya itu mengerjakan banyak hal, jika di mata saya nggak selesai, saya gemes. Sini saya bantu. Saya mengerjakan pekerjaan dia, gitu. Tidak punya motivasi apapun, gitu. Tapi karena saya gemes saja melihat dia kerepotan, tidak bisa menyelesaikan banyak tugas. Kemudian saya membantu mengerjakan tugas dia, sampai saya sendiri lupa bahwa saya juga punya pekerjaan atau tugas yang harus saya selesaikan. Jadi kita sering seperti itu Bapak Ibu. Jadi playing the hero. Jadi kita membantu orang-orang lain, tetapi kita mengabaikan tugas kita sendiri. Itu salah satu yang membuat fokus dan konsentrasi kita rusak. Kemudian faktor psikologis, masalah rumah tangga, masalah finansial, hubungan suami istri, itu adalah faktor-faktor psikologis yang bisa merusak konsentrasi kita. Kemudian gangguan eksternal atau lingkungan. Mari kita kalau ingin menyelesaikan tugas secara benar, secara fokus dan konsentrasi, kita cari lingkungan yang kondusif, yang tenang. Ya, sehingga kita bisa fokus dengan catatan distraksi digitalnya tadi juga harus dihilangkan. Ya. Kemudian multitasking atau mengerjakan beberapa hal sekaligus. Kita sering bangga ya kalau dikatakan wah si A itu pinter ya, bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus. Tapi saya yakin ketika kita mengerjakan beberapa hal sekaligus, maka pekerjaan itu tidak ada yang maksimal. Mari Bapak Ibu kita berlatih mana yang genting dan mana yang penting. Itu yang fokus kita dahulukan. Itulah hal-hal yang membuat kita sulit fokus dan konsentrasi. Ini adalah grafik bagaimana dalam 24 jam itu pada jam-jam mana saja konsentrasi kita bisa meningkat. Ini pada pukul 8 sampai pukul 10, ini adalah jam-jam di mana konsentrasi kita berada pada puncaknya. Itu pada pagi hari. Sementara pada malam hari itu antara pukul 7 sampai dengan pukul 9 atau pukul 8. Nah, Bapak Ibu kalau kita sudah tahu jam-jam inilah yang membuat kita bisa konsentrasi secara penuh, mari kita maksimalkan. Mari pada jam-jam tersebut kita betul-betul fokus, kita betul-betul konsentrasi pada tugas kita. Dan syukur-syukur kita bisa melebarkan range tersebut sehingga bisa lebih lama lagi. Ini adalah contoh bagaimana rata-rata prosentase kemampuan kita berkonsentrasi pada 24 jam kehidupan kita. Sementara ini adalah diagram yang menunjukkan distribusi kemampuan fokus rata-rata manusia. Jadi dalam 100% fokus kita, yang kita bisa gunakan secara rata-rata untuk bekerja itu hanya 16,7%. Sementara distracted work itu lebih besar 25%. Ini luar biasa sekali. Nah, bagaimana kalau kita bisa melatih diri kita sedemikian rupa sehingga kita balik. Yang fokusnya bisa 25%, yang distracted-nya 16%. Ini tidak mudah, tidak instan Bapak Ibu. Tapi sekali lagi dengan Kolose dan Mazmur tadi kita boleh, kita harus dan kita bisa ya untuk mempertahankan fokus dan konsentrasi kita di dalam setiap segi kehidupan kita. Nah, aspek penting dalam memelihara konsentrasi. Yang pertama menetapkan tujuan. Kita tetapkan secara spesifik dan realistis. Kalau nggak realistis ya jangan di ini ya. Kita harus mengukur kemampuan kita. Kemudian kita pecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil untuk lebih kita kelola. Kemudian ketika kita berhasil menyelesaikan tugas itu, kita beri reward untuk diri saya sendiri. Wah Yulia kamu hebat, kamu bisa menyelesaikan. Berarti kamu juga bisa menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Kemudian mengelola gangguan.
matikan notifikasi pada ponsel atau laptop. Kita harus punya kemampuan untuk membatasi akses ya ke medsos ya. Kemudian kita cari lingkungan yang kondusif. Kemudian gunakan aplikasi Focus untuk membantu mengelola gangguan digital. Ini Focus at Will ini salah satu aplikasi yang bisa menolong kita untuk fokus. Salah satunya adalah dia menyediakan lagu-lagu dengan genre yang kita sukai. Saya sendiri salah satu orang yang kalau bekerja sering sambil mendengarkan musik. Nah, ini bisa sangat membantu. Tapi sekali lagi tergantung pada bagaimana diri kita. Ya, jadi Bapak Ibu lebih tahu apa yang diperlukan. Kemudian manajemen waktu. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar teknik Pomodoro. Nanti kita akan bahas lebih jelas. Kemudian prioritaskan tugas yang penting dan sulit lebih dahulu. Buatlah jadwal harian dan patuhi dengan disiplin. Dan kesehatan fisik dan mental harus kita jaga dengan istirahat cukup, olahraga, makanan yang sehat. Dan teknik relaksasi dan meditasi banyak sekali bisa kita gunakan untuk memfokuskan pikiran kita. Kemudian waktu santai, beri juga penghargaan terhadap diri kita dengan memberi waktu santai dan lakukan refleksi dan evaluasi. Nah, ini adalah teknik Pomodoro, Bapak Ibu. Ini ditemukan oleh Francisco Cirillo, orang Itali pada sekitar tahun 80. Pomodoro itu timer dapur berbentuk tomat. Jadi Pomodoro itu artinya tomat. Ya. Jadi saya sudah mencoba Bapak Ibu. Awalnya sulit. Tapi ketika kita yakin Tuhan memampukan kita, ini bisa kita lakukan. Ini hanya salah satu metode. Jadi saya tidak menganjurkan Bapak Ibu harus menggunakan teknik ini untuk berkonsentrasi, tidak. Tetapi bisa dicoba karena saya sudah pernah mencobanya. Yang langkah pertama adalah membuat list tugas. Ya. Fokus pada apa yang mau kita selesaikan. Kemudian kita atur timer tersebut selama 25 menit. Setelah kita konsentrasi mengerjakan tugas tersebut selama 25 menit, maka kita mengapresiasi diri kita sendiri dengan istirahat selama 5 menit. Ketika sudah 5 menit, kita harus disiplin ya Bapak Ibu, betul-betul 5 menit. Kemudian timer kita bunyikan lagi sampai 25 menit yang kedua. Kita ulangi sampai 4 kali 25 menit. Setelah 4 kali 25 menit dengan jeda 5 menit, maka kita mengapresiasi diri kita dengan istirahat yang lebih lama antara 15 sampai 30 menit. Bapak Ibu bisa mengaturnya. Ketika kita sudah melakukan 4 kali 25 menit, kemudian kita mengapresiasi diri kita dengan istirahat 30 menit, maka itu disebut dengan satu siklus Pomodoro yang sudah kita lalui. Jadi diagramnya seperti ini Bapak Ibu ya. 25 menit pertama, istirahat 5 menit. 25 menit kedua, istirahat 5 menit. Ketiga, 5 menit. Keempat, kita apresiasi dengan 15 sampai 30. Bapak Ibu, ini saya baru berhasil ini sekitar 3 minggu. Tapi kemudian secara tidak langsung, itu melatih saya untuk tanpa ini, saya akhirnya bisa konsentrasi Bapak Ibu. Jadi awalnya sulit sekali. Saya tergoda untuk pegang HP. Jadi ketika 25 menit pertama HP saya off kan ya. Dan itu rasanya aduh lama sekali 25 menit. Pasti saya punya pikiran wah pasti WA saya banyak ini chat-chat yang masuk. Tetapi sekali lagi mari kita lakukan ini untuk siapa Bapak Ibu? Untuk Tuhan. Jadi ini adalah salah satu teknik yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan konsentrasi. Pada akhirnya Bapak Ibu saya akan mengakhiri diskusi kita ini dengan mengatakan bahwa konsentrasi adalah kekuatan untuk melakukan yang terbaik. Tuhan memberkati, terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini ada manfaat buat kita semua. Selamat berlatih untuk fokus dan konsentrasi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Ena. Terima kasih banyak Ibu untuk penjelasan dan dari pemaparan Ibu sekalian mengingatkan saya secara pribadi ya. Saya percaya juga Bapak Ibu yang mendengarkan streaming pada malam hari ini diingatkan ya bahwa fokus itu sangat penting khususnya ketika kita bekerja, ketika kita melakukan apapun itu benar-benar dibutuhkan yang namanya konsentrasi. Baik, Ibu izin saya akan menyampaikan 1-2 pertanyaan yang sudah masuk begitu.
Ibu Julia mohon membantu bagaimana menolong anak yang kesulitan fokus belajar, namun bisa berjam-jam dengan gadgetnya. Silakan Bu Julia. Ya, terima kasih. Ini kasus yang jamak terjadi ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menuntut anak kita untuk fokus, maka kita lebih dulu harus memberi contoh, harus menjadi teladan untuk anak-anak kita. Nah, ketika Bapak Ibu ingin anaknya bisa belajar dan melepaskan HP, maka Bapak Ibu juga harus konsekuen. Ketika Bapak Ibu menuntut jangan pegang HP waktunya belajar, maka Bapak Ibu juga nggak boleh pegang HP. Dampingi anak, duduk di sebelahnya, di dekatnya sambil menyentuh bahunya. Nak, apa yang bisa Bapak atau Ibu bantu? PR apa atau tugas apa yang kira-kira Bapak Ibu bisa bantu? Yuk kita kerjakan bersama. Kalau itu Bapak Ibu rutin lakukan, saya percaya kok anak-anak akan melihat, oh mama saya ternyata mengapresiasi saya dengan membantu mengerjakan tugas, mengapresiasi saya dengan juga tidak memegang HP selama saya belajar. Jadi Bapak Ibu juga harus konsekuen ada di sebelahnya gitu. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh tangannya, aduh HP saya ini Bu. Ya seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, sekali lagi kita orang tua harus menjadi teladan dan harus melakukannya lebih dahulu sebelum kita menuntut anak-anak kita untuk mencontoh hal yang baik. Jadi seperti itu sebenarnya hal yang mudah, tapi seringkali sulit karena apa ya, kita nggak berpikir bahwa itu hal yang penting. Jadi kalau orang tua fokus konsentrasi pada perkembangan anak-anaknya, maka anak-anak juga akan merasakan, oh ketika di meja makan yang jangan bawa HP, betul-betul makan, gunakan persekutuan itu untuk betul-betul saling bicara, saling curhat misalnya. Kalau perlu marah-marah ya boleh, tapi marah-marah yang positif gitu. Jadi itu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Semoga membantu. Terima kasih. Iya. Oke, setuju Bu. Terima kasih banyak Bu untuk jawabannya. Ada pertanyaan Bu. Bagaimana kita bisa menjaga fokus kita kepada Tuhan pada saat kita sedang baca firman Tuhan, lalu kita menggunakan gadget kita, Bu. Karena saat ini kita tahu bahwa di dalam Alkitab, di dalam HP kita itu ada sabda ya, ada Alkitab elektronik gitu. Nah, bagaimana kita bisa menjaga fokus kita kepada Tuhan pada saat kita sedang menggunakan gadget sebagai alat untuk membaca firman Tuhan? Nah, ketika tiba-tiba masuk notification, ada WhatsApp atau lain sebagainya, bagaimana Ibu sih kan? Mohon tipsnya. Oke, terima kasih. Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu, tujuan kita membaca Alkitab untuk apa? Kalau hanya untuk ya supaya terlihat saya memang membaca Alkitab, ya hanya sebegitu aja. Tetapi ketika kita betul-betul ingin tahu kebenaran firman Tuhan, ingin menyentuh Tuhan, ingin bersekutu secara erat dengan Tuhan, maka meskipun kita pakai tab, pakai HP, smartphone kita ketika membaca firman Tuhan, kita akan bisa tetap fokus. Artinya ketika bunyi notifikasi itu muncul, ya kita abaikan, kita harus tetap konsentrasi. Itu sebabnya saya menganjurkan Bapak Ibu, Alkitab buku itu tetap harus ada di rumah kita. Jadi saya juga sedih kadang, saya sendiri juga mengalami ya. Jadi karena berat, karena tas yang saya bawa kecil, Alkitabnya terlalu besar, maka saya cukup bawa HP. Tapi pengalaman saya itu mengganggu memang gitu. Bahkan kita sering kan di gereja, kita duduk paling belakang supaya apa? Supaya bisa buka HP gitu. Jadi kita nggak tahu tiba-tiba loh ibadahnya sudah selesai ya gitu. Nah itu sekali lagi bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita ke gereja, kita baca Alkitab untuk apa gitu. Kalau hanya untuk sekedar formalitas ya saya yakin kita akan tetap terganggu seberapapun jarangnya notif itu masuk. Jadi sekali lagi itu. Jadi motivasi kita membaca firman itu apa? Itu yang harus kita perjelas lebih dahulu. Terima kasih Ibu Ena. Terima kasih Ibu Julia untuk pemaparannya yang benar sekali ya. Berarti kembali ke hati kita dan motivasi kita ketika kita membaca sabdanya Tuhan, firman-Nya Tuhan. Ibu izin saya menyampaikan pertanyaan, saya akan bantu menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu yang ada di kolom chat di YouTube ya.
Oke, yang pertama oleh Bapak Andri atau Ibu atau Bapak Guru Andri ya, mungkin itu Bapak Guru, apakah kurikulum di sekolah Kristen disesuaikan untuk mengurangi dampak negatif dari gangguan digital, Ibu? Silakan Ibu Julia. Ya, oke. Bapak Ibu, kita tidak bisa menghindari teknologi. Ya, setuju. Itu sudah menjadi bagian perkembangan zaman. Jadi yang bisa kita lakukan adalah itu tadi, mengarahkan anak didik kita untuk tahu tujuanmu sebagai siswa itu apa. Tujuanmu belajar itu apa. Dan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri dulu sebagai pendidik. Salah satunya yang jangan bawa, kalau memang kita tidak sedang memerlukan pembelajaran yang menggunakan internet, ya kita harus konsekuen, guru jangan bawa HP. Anak-anak saya nggak bawa HP, ya karena apa? Saya nggak mau terganggu, dan kewajiban saya selama misalnya 90 menit ini adalah untuk mengajar kamu. Saya nggak mau terdistraksi dengan apapun. Jadi konsekuensinya kamu juga harus melakukan hal yang sama. Dengan apa? Mematikan HP. Itu langkah awal yang bisa kita lakukan. Jadi kurikulum memang harus disesuaikan dengan teknologi, itu sesuatu yang nggak bisa kita tolak. Tapi salah satu-satunya cara adalah bagaimana kita secara bijaksana, berhikmat, dan yaitu tadi konsentrasi untuk fokus pada tujuan pelayanan kita sebagai guru apa. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk pemaparannya di pertanyaan yang dari kolom chat YouTube. Izin saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Berkata demikian dari Miss Christy, apakah ada perbedaan dalam pendekatan antara sekolah Kristen yang berfokus pada pendidikan dasar dan menengah dalam meningkatkan konsentrasi siswa ini? Silakan. Ya, terima kasih. Tentu saja sebagai sekolah Kristen dasar kita adalah Alkitab, ya, kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu guru bisa menggunakan banyak ayat di dalam Alkitab yang bisa Bapak Ibu sharekan kepada anak didik. Ya, tentu saja Bapak Ibu juga harus memahami dulu artinya sebelum men-sharekan itu. Kemudian kita arahkan, ini loh Tuhan saja, ya, Tuhan saja fokus, ya. Tuhan fokus pada bagaimana mengasihi kita, bahkan Tuhan fokus pada kematiannya untuk menebus dosa kita. Ya, jadi itu adalah salah satu langkah awal yang bisa kita lakukan. Kita justru harusnya bersyukur sebagai sekolah Kristen, sebagai pendidik Kristen, kita punya acuan yang luar biasa, yaitu apa? Sabda Tuhan, gitu. Melalui apa? Kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan, banyak ayat yang bisa kita pakai untuk mengajarkan kepada anak didik kita bagaimana berharganya dia. Bagaimana orang lain banyak yang nggak bisa sekolah, sementara kamu bisa sekolah. Kenapa nggak kamu manfaatkan secara maksimal? Berapa susahnya sih melepaskan HP dalam jangka waktu sekian menit atau sekian jam? Sementara di luar sana loh banyak anak yang pengen sekolah tapi tidak diberi kesempatan untuk itu. Nah, kita yang adalah anak-anak Tuhan, itu harusnya guru-guru bisa lebih mudah mengarahkan. Karena sekali lagi kita punya dasar yang kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Itu dasar kita untuk mengarahkan anak didik kita pada satu kondisi untuk bisa fokus dan berkonsentrasi. Bapak Ibu memang tidak mudah, ya. Untuk fokus dan berkonsentrasi tidak secara instan gitu ya. Tiba-tiba, saya bisa fokus. Itu harus berlatih. Kita harus disiplin dan sekali lagi kita harus minta bimbingan Tuhan gitu. Ya, seperti itu kira-kira Ibu Ena. Oke. Terima kasih Ibu Julia. Ibu, satu lagi pertanyaan yang dari kolom chat begini. Sebenarnya tadi saya sudah sempat menyampaikan pertanyaan di pertama sekali, pertanyaan pertama. Tetapi ini mungkin Ibu berikan tips kembali, ini khususnya di kolom chat YouTube, bagaimana untuk menolong anak murid TK yang sulit konsentrasi karena sejak bayi sudah dibiasakan untuk memegang HP. Bagaimana Ibu? Silakan boleh diberikan tips ya. Sudah terlambat, silakan. Ya, salah satunya adalah kita melibatkan orang tua dari murid tersebut. Ya, percuma kalau kita di sekolah ngotot mengarahkan anak tersebut untuk berlatih fokus, tapi ketika di rumah hal itu diabaikan karena apa? Orang tuanya supaya anaknya nggak rewel, ya sudah main HP nggak apa-apa. Jadi mari panggil orang tuanya duduk.
bersama bicara bahwa kalau guru atau sekolah ingin anak ini menjadi baik, maka itu juga harus didukung oleh orang tuanya. Tanya kan tujuan orang tua menyekolahkan itu apa gitu. Kalau pada akhirnya ketika dia kembali ke rumah tidak menerapkan apa yang ada di sekolah. Jadi awal yang langkah yang harus dilakukan harus duduk bersama dulu dengan orang tua supaya sepakat ketika di rumah pun anak harus didisiplinkan dalam memegang HP. Itu dulu itu yang bisa saya sampaikan karena percuma kalau gurunya melatih anak kemudian memberi pengertian ya, karena anak umur sekitar juga belum bisa menangkap pengertian yang terlalu dalam. Jadi salah satu cara awal adalah mengajak orang tuanya untuk terlibat langsung. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Julia untuk pemaparan dan pertanyaan jawaban yang sudah diberikan. Kita dapat membantu Ibu Bapak guru di luar sana dan para orang tua juga di rumah untuk mengambil makna daripada penggunaan khususnya gadget di dalam membantu anak-anak kita dan diri kita juga kita kembangkan kembali untuk bisa konsentrasi dalam bekerja, dalam melayani, bahkan juga dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik, di akhir daripada live ini, Ibu Julia, jika ada closing statement yang mau dipertegas kembali, silakan Ibu dan mohon nanti kesediaannya untuk menutup kita di dalam doa. Silakan Ibu Julia. Oke, terima kasih Ibu In. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin anak-anak kita, entah anak-anak kandung kita atau anak didik kita, kalau kita guru, bisa menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus, maka kita harus lebih dulu menjadi teladan bagi mereka. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadilah teladan bagi mereka dalam perkataan, dalam perbuatan, juga dalam pikiran. Sehingga mereka tahu bahwa, oh saya dikasih oleh orang tua saya dikasih oleh guru-guru saya. Guru-guru saya fokus untuk mengasihi saya, fokus untuk mendidik saya, demikian juga orang tua. Maka saya yakin anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus. Terima kasih, mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan mempertemukan kami dari berbagai tempat melalui live streaming ini. Tuhan, seberapa jauh diskusi kami hari ini membawa manfaat bagi kami yang hadir, kami hanya mau menyerahkannya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami pribadi berdoa untuk para pendidik di luar sana, untuk Bapak Ibu guru yang dengan penuh kasih memberikan hati, hidup, dan waktunya untuk mendidik anak-anak didik mereka. Juga ketika mereka pulang ke rumah, mereka juga masih harus diperhadapkan pada anak-anak kandung mereka. Tuhan, berilah mereka hati yang luas, hati yang lebar untuk mengasihi setiap siswa-siswi, setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Beri mereka kesabaran, beri mereka ketekunan, disiplin untuk mengasihi, untuk rela Tuhan bentuk di dalam kondisi apapun. Tuhan, sebagaimana Tuhan berfirman di dalam kebenaran firman-Mu di dalam Alkitab, banyak firman-Mu yang mengajar kami untuk bagaimana kami bisa memfokuskan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kami bisa berkonsentrasi menyelesaikan pelayanan, pekerjaan, dan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sukacita, dengan keseriusan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berdoa untuk setiap kami yang hadir. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, tapi kami percaya Tuhan yang sama akan tetap mengasihi kami, akan tetap menutup bungkus kami, akan menyertai langkah-langkah kami. Kami serahkan pekerjaan pelayanan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berilah kami hati yang bijaksana dan berilah kami konsentrasi penuh untuk bekerja dengan sukacita karena kami melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Bu Ena yang sudah memandu acara ini, juga untuk MPK dan Bara yang sudah menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Julia untuk sharing dan doa untuk kita sekalian. Tuhan memberkati Ibu dan pelayanan serta studi Ibu. Tuhan buat sukses. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, kami berterima kasih sudah mengikuti dan mendengarkan siaran live streaming dari PK, dan jikalau ada yang mengikuti di pertengahan pemaparan dari materi Ibu Julia, silahkan
kembali mengunjungi YouTube MPK. Di sana akan Bapak Ibu mendengarkan lebih utuh dari awal hingga akhirnya. Dan kita akan bertemu kembali di Kamis yang akan datang dengan topik-topik yang berbeda dan menarik yang dapat membantu menambah wawasan kita, khususnya di dalam dunia pendidikan. Kami, Benalia Hulu, saya dari MPK, dan Ibu Julia, dan teman-teman yang ada di belakang layar mohon undur diri. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam, sampai bertemu lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.